Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang teorisasi akad dalam bermuamalah. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Alia Hasana Munawaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Yang kedua yaitu rekan saya, Putri Ayu Safitri, NIM 175 sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga yaitu Aisyatul Rodiah, NIM 155 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk membahas bagian-bagian materi tentang teorisasi akad dalam bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yusafitri, NIM 1907211000175. Saya berasal dari kelas 5B. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang asas-asas dan sumber hukum akad serta pembentukan akad. Yang pertama, asas-asas dan sumber hukum akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas itu memiliki maksud yaitu opini yang bisa dijadikan sebagai pengalaman dan peraturan yang mengatur, adapun keyakinan didefinisikan sebagai identitas yang dipegang teguh yang dijadikan sebagai pengalaman yang berharga. Muslimin berpandangan bahwa akad yang ada di hukum Islam antara lain yang pertama, pandangan menurut Tauhid, akad merupakan suatu instruksi kepada masyarakat muslim di mana terdapat hubungan pada kehidupannya yang pada hakikatnya juga berhubungan dengan Allah. Yang kedua, pandangan menurut khilafah. Seorang muslim merupakan hamba Allah yang ada di bumi dan berlaku sebagai pelaksana yang benar untuk melaksanakan keadilan darinya, sehingga akad dapat diaplikasikan sebagai sarana untuk menjalin hubungan antar sesama yang baik, terlepas dari usaha untuk melaksanakan sifat yang tidak baik dan memberatkan orang lain. Yang ketiga, pandangan menurut keadilan. Dalam sudut pandang keadilan, bentuk pelaksanaan akad yang dilakukan bukan hanya yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga harus terdapat suatu keselarasan dan kesemarataan. Dalam proses pelaksanaan suatu akad terdapat asas-asas yang mengatur pelaksanaan akad. Antara lain yang pertama, asas ilahillah. Asas ilahillah. Dalam melaksanakan suatu akad, kita tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masyarakat yang dipertanggungjawabkan kepada kedua belah pihak dan dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka, ketika manusia hendak melakukan kegiatan muamalah dengan melakukan hubungan jual beli, pinjam-meminjam, ataupun melakukan investasi selalu atas kehendak Allah. Yang kedua, asas kebebasan. Dalam melaksanakan muamalah, pihak yang berkaitan dengan memberikan pendapat dalam membuat perjanjian, baik dilihat dari subjek, objek, maupun tujuan pelaksanaan perjanjian ini dan ataupun cara menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan. Jika terdapat unsur pemaksaan ketika membuat perjanjian, maka kesan dalam perjanjian itu dianggap menjadi meragu ataupun tidak otentik. Yang ketiga, asas persamaan atau kesetaraan. Dalam melaksanakan suatu akad, asas persamaan atau kesetaraan diperlukan supaya akad dapat terlaksana sesuai masing-masing kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Yang keempat, asas keadilan. Ketika melaksanakan proses akad dalam bermuamalah, hendaknya proses kegiatan akad tersebut dilakukan dengan seadil-adilnya, karena sifat adil merupakan salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan pula dalam Al-Quran supaya kita untuk berbuat adil terhadap segala sesuatu termasuk dalam hal bermuamalah. Yang kelima, asas kerelaan. Dalam melakukan semua kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai di antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak sama-sama menyukai dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Yang keenam, asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat
dalam kehidupan kita. Jika dalam melakukan apapun dengan jujur, maka tidak akan menimbulkan sengketa. Yang terakhir, asas tertulis. Dalam melaksanakan asas haruslah dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh para saksi, dan ada benda yang dijadikan sebagai jaminan. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam suatu akad ketika bermuamalah tetaplah berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah dijelaskan konsep-konsep akad bermuamalah yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan yang kedua adalah pembentukan akad. Akad di dalam hukum Islam menurut bahasa berawal dari kata al-aqd yang dijamakkan dalam bahasa yaitu al-uqud yang diartikan sebagai pertalian ataupun mengaitkan. Mustasfa al-Zarqah berpendapat di dalam kitab yang berjudul Al-Madkhal al-Fiqh al-Am dinyatakan bahwa pengertian al-rad yang didefinisikan pula menurut Mas Adiba yaitu menggabungkan antara dua tali yang berbeda dengan tali yang lain, maka akan terjadi penyambungan yang teratur di mana tali tersebut jika digabungkan akan menjadi satu tali yang utuh. Rukun yang terjadi di dalam melaksanakan akad mencakup dasar-dasar yang mengatur mengenai pelaksanaan akad untuk melaksanakan objek sehingga objek yang dapat diwujudkan karena terbentuknya dasar-dasar yang akan memerankan untuk menjadi objek-objek yang bermanfaat. Terwujudnya pelaksanaan ini karena dilakukan dasar-dasar yang mengaturnya. Pendapat yang didefinisikan oleh cendekiawan hukum Islam yang terbaru yang bisa digambarkan mengenai pelaksanaan akad antara lain yang pertama, beberapa orang yang akan membuat suatu akad. Berdasarkan hasil laporan, berdasarkan keinginan dari beberapa orang yang akan membuat suatu akad. Maksud pelaksanaan di dalam akad merupakan pelengkap dari cendekiawan hukum Islam yang terbaru dalam melaksanakan kajian yang berasal dari literatur dengan memberikan petunjuk agar tidak berselisih dengan Islam. Akad yang tertera di dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai perserikatan, janji, komitmen, permufakatan, persetujuan, dan yang terkandung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perserikatan ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan di mana individu melakukan akad terhadap pihak yang bersangkutan ataupun lebih jelasnya didefinisikan sebagai pihak yang berkaitan saling memegang janji karena mereka telah memiliki kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, akad telah diketahui pada dahulu pada nenek moyang kita, di mana akad di dalam Islam ini lahir pada zaman di mana perebutan hak orang lain dan benda tersebut direbut dan dikuasai. Karena pada zaman ini orang bisa melakukan sesuatu kegiatan mengikatkan diri dengan orang lain ketika orang tersebut membutuhkan sesuatu dan bertujuan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai akad Islam bisa dilakukan dengan baik antara lain tanpa adanya desakan, pelimpahan wewenang yang akan mengakibatkan kesusahan. Maka dari itu, ketentuan yang berlaku bersifat final. Jika terlepas dari kewenangan dalam mengalaminya, maka dinamai dengan perlakuan yang bisa melaksanakan akad tersebut dengan mudah dan nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku pemateri kedua, saya akan membahas materi tentang jenis-jenis akad serta tujuan dan berakhirnya akad. Yang pertama yaitu jenis-jenis akad. Untuk jenis-jenis akad sendiri, pada dasarnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelaksanaan akad terhadap pelimpahan kepada penguasa atau uqud at-tamlik. Uqud at-tamlik sendiri merupakan akad yang digunakan ketika memperhatikan kepada pelimpahan mengenai penguasaan terhadap objek ataupun kegunaan yang tidak bisa diganti, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan muzaroah. Untuk yang kedua yaitu pembatalan atau iskotoh, merupakan pembatalan terhadap akad yang terjadi terhadap kebebasan manusia yang bisa dilakukan dengan cara memerdekakan pembantu yang disengsarakan oleh majikannya dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu akad dalam penyerahan atau uqud at-tafwid wa itlaq,
merupakan akad yang dilakukan dengan melakukan pelimpahan wewenang kepada pihak lain dengan melaksanakan suatu kegiatan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaan akad juga harus disebutkan mengenai jenis yang akan dilakukan dalam pembentukan akad. Dalam hal ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu akad munjis. Akad munjis sendiri merupakan akad yang dilakukan pada saat pelaksanaan akadnya yang ditentukan dengan syarat-syarat pada pelaksanaan di akhir. Jadi maksudnya akad munjis ini, pelaksanaan akadnya itu syarat-syarat dan ketentuan yang akan dilakukan dalam akad ini itu ditentukan di akhir akad. Seperti itu. Yang kedua yaitu akad mu'alaq. Akad mu'alaq merupakan akad yang dilakukan pada saat melaksanakan akad dengan syarat-syaratnya telah ditentukan dalam akad. Jadi untuk akad mu'alaq ini syarat-syarat akad ini tuh telah ditentukan dalam pelaksanaan itu tadi. Jadi selama pelaksanaan akad itu tadi. Dan yang ketiga yaitu akad mudhof. Akad mudhof merupakan akad yang dalam proses pelaksanaannya ada syarat yang membahas tentang penangguhan dalam melaksanakan akad, di mana pernyataan yang telah disebutkan akan ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan dan perkataan tersebut akan menjadi sah jika dilakukan pada waktu akad. Selain itu, Dr. Subhi Mahmasani membagi jenis-jenis akad menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu akad sah dan akad yang batal atau al-aq al-sahih wa al-aq al-batil. Untuk akad yang sah ini sendiri memiliki pengertian yaitu akad yang dalam proses pelaksanaannya menepati dan mematuhi segala syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan di dalam akad. Sedangkan akad yang batal yaitu akad yang dalam proses pelaksanaannya tidak mematuhi atau tidak melakukan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah dilakukan di dalamnya. Yang kedua yaitu akad yang terlaksana secara serta-merta dan akad yang terhenti atas sebab-sebab tertentu. Akad ini merupakan suatu akad di mana tidak terikat dengan hak orang lain yang mana hukum dan kesannya berlaku serta-merta. Sebagai bentuk contoh dari akad yang terlaksana ini, yaitu misalnya terdapat suatu kegiatan menjual sesuatu yang dimana objek yang dijual belikan itu menjadi milik penjual tersebut. Adapun akad yang terhenti atas sebab tertentu ialah suatu akad yang terikat dengan hak orang lain yang mana hukum dan kesannya akan berlaku dengan adanya izin dari orang lain yang memiliki hak tersebut. Yang ketiga yaitu akad yang mengikat dan akad yang tidak mengikat. Akad yang tidak mengikat ini merupakan akad yang tidak boleh khiar, manakala akad yang tidak mengikat ini ialah akad yang boleh khiar. Adapun untuk jenis akad yang mengikat ini itu dibagi menjadi 3 akad. Yang pertama yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak. Jadi akadnya itu dilakukan atas adanya persetujuan antara kedua belah pihak ini tadi. Ya, contohnya yaitu jual beli dan sewa. Yang kedua yaitu akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, yaitu kedua pihak boleh membatalkan akad tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak di antara kedua belah pihak tersebut. Contohnya wakalah, mudharabah, wadiah, dan ijarah. Yang ketiga yaitu akad yang hanya mengikat pada salah satu pihak saja sehingga boleh dibubarkan oleh satu pihak saja. Contohnya yaitu jual beli dan sewa. Yang keempat yaitu akad yang ada balasan dan akad yang tidak ada balasan. Akad yang ada balasan di sini itu memiliki pengertian yaitu suatu akad yang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad ini tadi. Sedangkan untuk akad yang tidak ada balasan itu akad yang hanya memberikan manfaat kepada salah satu pihak penyelenggara akad ini tadi. Yang kelima yaitu akad yang memindah milik lainnya dan akad yang mengambil manfaat saja. Akad yang memindah milik lainnya adalah akad yang memindah milik lainnya ini itu terjadi seperti pada akad jual beli, sedangkan akad yang mengambil manfaatnya saja terjadi pada akad sewa, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang tujuan dan berakhirnya akad.
Akad yang dilakukan dengan dilakukannya pelaksanaan yang gugur merupakan akad yang telah diberlakukan, dan kontrak yang dilakukan sebelumnya akan bersifat independen dengan kemauan yang tidak diinginkan. Dilepaskannya akad yang dilakukan disebabkan karena ada dua jenis. Yang pertama, karena dibatalkan, dan yang kedua karena batal demi hukum. Para cendekiawan fikih menyatakan suatu akad dapat dikatakan berakhir jika terjadi: yang pertama, dalam melaksanakan akad pastinya ada tenggang waktu. Jika telah berakhir, maka akad yang dilaksanakan pun juga berakhir. Yang kedua, para pihak membatalkan perjanjian itu jika akad bersifat tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat dianggap berakhir apabila terdapat tiga faktor dalam hal ini. Yang pertama yaitu unsur di dalam jual beli dianggap menipu para pihak. Yang kedua, akad hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak saja. Dan yang ketiga, proses pelaksanaan dilaksanakan hingga proses akad tersebut berakhir. Dan yang keempat, syarat akad dapat dikatakan berakhir yaitu sebelum pelaksanaan akad itu selesai tetapi ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka akad tersebut dapat dikatakan berakhir. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isatur Radia sebagai pemateri ketiga, yaitu akan menjelaskan tentang implikasi dan dampak sosial ekonomi akad dan manfaat pelaksanaan akad dalam ekonomi Islam. Pengembangan akad pada dasarnya sangatlah diperlukan dalam ekonomi Islam, sehingga dengan adanya pengembangan akad tersebut dapat melahirkan aturan-aturan baru dalam perundang-undang yang nantinya dapat memberikan berbagai transaksi keuangan, terutama pada ekonomi Islam. Hal itu menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan akad tentunya sangat berpengaruh, terutama pada proses semakin berkembangnya sistem ekonomi Islam. Mengingat semakin pesatnya perkembangan perekonomian Islam di Indonesia dan tantangan bagi peradilan agama di Indonesia, sehingga dituntun adanya sebuah produk fikih baru sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, atau disebut dengan fikih kontemporer. Permasalahan tersebut sekurang-kurangnya dapat terjawab dengan lahirnya komplikasi hukum Islam dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan akad dalam ekonomi Islam. Inti dari kegiatan manusia dalam ekonomi adalah pemanfaatan sumber-sumber kebutuhan yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta didistribusikan untuk dikonsumsi. Karena itu, objek dan perilaku manusia dalam ekonomi adalah barang-barang dan jasa untuk tujuan pemenuhan kebutuhan. Manfaat akan dalam ekonomi Islam adalah berlakunya akad sebagai sarana transaksi barang-barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan para pihak dalam akad. Untuk memahami fungsi akad dalam transaksi ekonomi, terutama terhadap semua jenis barang dan jasa, dapat diketahui melalui fungsi akad. Terdapat objek akad berupa benda dan objek akad berupa perbuatan atau keahlian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.